Saya tinggal ya Kak ya, saya sambil ngawas ya, nggak ada pengganti. Baik, selamat pagi kakak semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik Karya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Astunggaro. Astunggaro. Jadi hari ini tidak terasa pertemuan kita setelah hari ini tanggal 10 setelah itu selesai. Jadi mudah-mudahan semangatnya masih tetap untuk menjalankan aktivitas PKG kita. Kita sudah berada di tahap-tahap akhir. Jadi jangan sampai menghilang gitu nih. Lagi sedikit aja selesai nih gitu. Tinggal membuat beberapa tugas saja sudah tuntas gitu nih. Sebelum saya mulai kegiatan kita, jadi kegiatan kita hari ini yaitu merefleksikan rancangan tindak lanjut yang kakak sudah kerjakan gitu nih. Baik, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Sebelum kita awali materi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kakak ambil sikap duduk yang baik. Kita tenang sebentar. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita hari ini tentunya bermanfaat dan juga bisa membuka pemikiran kakak mengenai tugas-tugas yang sudah kakak kerjakan ataupun yang akan dikerjakan itu nih. Mohon izin untuk share screen kegiatan kita hari ini. Baik, kakak, kita masuk ke kegiatan kita yaitu umpan balik rencana tindak lanjut RTL dan pengantar. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya PowerPoint-nya, PDF-nya. Jadi ada dua PowerPoint atau PDF hari ini yang saya dapatkan. Yang pertama, kegiatan kita umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Nah, pengantar bukti karya ini adalah tugas akhir, paling akhir nih, paling akhir. Suara Indonesia Raya yang kedengeran ya kali. Kebetulan pas jam 10 nih. Pas jam 10. Mari kita dengarkan dulu sejenak.
Baik, kakak, kita sudah mendengar lagu kebangsaan kita sejenak. Ya. Saya akan lanjut mengenai rencana tindak lanjut. Mudah-mudahan dari kakak semuanya sudah menyampaikan, mempresentasikan ataupun mensosialisasikan rancangan tindak lanjut kepada komunitas belajar yang ada di sekolah dan juga memvideokan gitu nih. Namun jika ada yang belum, itu tidak menjadi masalah walaupun sudah lewat, silakan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di LMS yaitu berupa PowerPoint ataupun PDF dan di bawahnya diupload videonya. Jadi di kolom komentarnya diupload link video yang sudah di-share di YouTube. Oke. Ya, untuk salam saya sudah sampaikan tadi, saya sudah menyapa kakak. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Ini doa juga sudah saya pimpin langsung. Ya. Kita kembali melihat ada kesepakatan bersama. Tentunya ini harus selalu disampaikan. Ini. Yang pertama, kakak wajib menyalakan kamera jika dalam situasi yang aman dan nyaman, apalagi di dalam ruangan. Mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ada pertanyaan, jika ada masukan dan sebagainya. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan jika ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Baik itu kuota, baik itu wifi, dan lain sebagainya. Oke. Ya, agenda sesi kita hari ini yang pertama pendahuluan, penyampaian tujuan sesi, komitmen belajar. Jadi ini kegiatan awal, kemudian kedua refleksi awal selama 10 menit. Jadi nanti kakak akan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan tematik. Kemudian berbagi informasi program RTL dan umpan balik RTL 30 menit. Dan ini nanti saya akan buatkan room gitu ya. Saya akan buatkan room 2 atau 3 room. Jadi nanti silakan di sana menyampaikan RTL-nya dan teman-teman yang lainnya memberikan umpan balik dalam bentuk tulisan, ketikan. Nanti saya akan berikan speed sheet-nya. Nanti di sana ketik di sana. Kemudian yang keempat, pengantar bukti karya. Nah, ini adalah tugas terakhir. Pengantar bukti karya ini yang akan kakak sudah buat, gitu ya. Sudah buat sebelumnya, seperti modul ajar yang sudah kakak kerjakan, kemudian sudah disempurnakan, tinggal diupload di PMM sebagai bukti karya. Atau kakak mau mengupload video pembelajaran yang sudah kakak lakukan sebelumnya, itu boleh juga. Jadi silakan kakak nantinya mengupload salah satu, boleh modul ajar, boleh video gitu nih ke platform Merdeka Mengajar. Nanti saya juga akan sampaikan apa saja instrumen-instrumen penilaiannya. Kemudian yang tahap kelima yaitu diskusi dan tanya jawab mengenai rancangan tindak lanjut dan tugas-tugas yang mungkin ada kendala, ada yang kurang dipahami, jadi nanti bisa disampaikan di sini. Nggih. Yang terakhir penutup. Nggih. Ya, kita masuk ke pendahuluan yang pertama. Tujuan sesi kita pada pagi hari ini, peserta dapat berbagi pengalaman, berbagi informasi program PJBL di KBS dan mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari fasilitator dan peserta. Kita masuk ke agenda yang kedua yaitu refleksi awal. Mari kita mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Adapun pertanyaan pematik yang ada yang terlihat di layar kakak,
Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Silakan kakak amati sekali lagi pertanyaannya dan bisa mengetik di kolom chat atau langsung menyampaikan. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Silakan kakak merenung sebentar, mengingat kembali bagaimana pelibatan komunitas di dalam kualitas pembelajaran. Silakan ketik di kolom chat kak atau bisa langsung disampaikan. Oke. Baik, karena pertanyaannya mungkin cukup banyak nih hari ini, saya akan tunjuk nih. Oke, karena ada relawan, boleh langsung Kak Dewayu. Nggih. Apa pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Dalam komunitas kita kan bisa berbagi atau sharing bagaimana kesulitan yang kita dapatkan dalam pembelajaran, nanti kan bisa didiskusikan di sana. Jadinya karena kita berbanyak kan bisa menentukan solusi dari kesulitan yang kita dapatkan, juga ilmu-ilmu yang baru juga bisa kita dapatkan dari komunitas, sehingga dampaknya pada pembelajaran peserta didik akan jauh lebih meningkat atau tujuan dari pendidikan bisa tercapai. Menurut saya itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa membantu. Baik, terima kasih Kak Dewayu. Tentunya dalam perlibatan rekan sejawat sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti tadi mungkin ada kasus gitu nih, ataupun problem gitu bisa kita selesaikan bersama-sama. Jika kita bisa selesaikan bersama-sama, baik, mohon maaf Kak, saya terlempar nih, kurang tahu kenapa nih. Padahal pakai LAN wifi yang kenceng. Ya, yang penting masih kerekam. Saya lanjutkan lagi.
komentar yang tadi disampaikan oleh Kak Arista dikirim ulang karena terhapus di saya atau disampaikan langsung Suara saya sudah terdengar Kakak? Oke, sudah ya. Silakan Kak Arista menyampaikan kembali jawaban yang tadi. Kebetulan saya ada gangguan nih. Tidak bisa terbaca tadi, belum terbaca. Oke, kalau gitu kakak yang lainnya. Ya, ini pertanyaan yang pertama. Oke, ternyata Kak Arista toilet. Ya, Kak Dwipa mungkin bagaimana pelibatan kualitas nih? Siap, Kak. Kualitas belajar. Silakan. Diam-diam kena aja ya. Baik, Kak Arya, sedikit menyambung dari yang dikatakan teman tadi ya, Kak Arista. Untuk kegiatan belajar, pelibatan Komel di dalam penentuan RTL ini sangat penting ya, di mana memang untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan kita berikan di satuan pendidikan kita masing-masing, dan juga sebagai tempat untuk mencari solusi terbaik bagaimana caranya kita menerapkan pembelajaran yang kita akan terapkan di mapel kita sendiri. Seperti itu. Sangat besar pengaruhnya di dalam menyusun atau merancang satu pembelajaran di sekolah kita masing-masing itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Dipa. Hampir mirip dengan Kak Dewayu tadi nih. Jadi dengan diskusi dengan rekan-rekan sejawat tentunya kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Kemudian solusi-solusi itu jika kita secara individu tidak bisa mendapatkannya gitu nih. Jadi dari komunitas pasti ada yang memberikan saran, memberikan solusi gitu nih keterkaitan kesulitan ataupun dalam perancangan pembelajaran yang lebih baik. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Jadi kita fokus di pertanyaan bagaimana cara kita melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL. Silakan kakak bisa ketik di kolom chat atau menyampaikan langsung. Bagaimana kakak? Ada yang ingin disampaikan? Jadi voice choice ownership ini melibatkan suara, pilihan, dan juga kepemilikan gitu nih.
dari peserta didik. Bagaimana caranya? Silakan singkat saja kakak, boleh di kolom chat atau langsung disampaikan. Sebelum saya tunjuk nih, lagi 2 kali aja nih, kapan lagi saya bisa nunjuk kakak nih? Silakan Kak Nate. Terima kasih Kak Arya. Mungkin sedikit saya bisa sampaikan tentang cara kita melibatkan voice choice ownership dalam penerapan PJBL pada peserta didik. Saya sudah ketik di kolom chat sebelumnya, yaitu melibatkan voice choice dan ownership dalam PJBL adalah kunci untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan relevan bagi siswa, dengan memberikan siswa kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat memupuk rasa tanggung jawab, kemandirian, dan kreativitas pada siswa. Begitu mungkin Kak. Sudah Kak? Sudah Kak Nate. Oke, siap. Saya kira ada lagi nih. Ya, betul sekali Kak Nate. Tentunya dalam pelibatan kita dengan peserta didik juga berdampak gitu nih, dalam penerapan PJBL gitu nih. Kemudian berdiskusi di sebelum pembelajaran ataupun sesudah pembelajaran untuk merancang kembali program-program ataupun media pembelajaran gitu nih. Itu juga sangat menarik jika peserta didik itu dilibatkan gitu ya. Coba saya baca di kolom chat. Oke. Kak Lohde ya. Kak Lohde, dengan melibatkan voice choice dan ownership, diharapkan murid dapat mengembangkan potensi mereka, menumbuhkan jiwa kepemimpinan, kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi. Ya, betul sekali nih. Apa yang sudah disampaikan Kak Lode dan juga Kak Nate, betul sekali. Dan kapan ataupun bagaimana caranya ya bisa berdiskusi, bisa juga secara individu pendekatan gitu nih. Sehingga kita tahu apa keinginan peserta didik itu. Oke, izinkan saya melanjutkan lagi. Oke. Ya. Jadi tujuan untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK yang tengah-tengah itu adalah keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi harapannya ada 2. Yang pertama, perubahan paradigma, yang kemudian keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini adalah harapan kita baik di atas ataupun di bawah. Tanda panah ke atas dan ataupun tanda panah ke bawah. Maka dari itu kita hari ini mengikuti pendidikan ini PKG PJOK. Jadi harapannya keterampilan pedagogik kita itu lebih baik lagi dan berpusat pada peserta didik. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, RTL yang kakak buat itu tentunya ada PowerPoint ataupun pemandu ataupun bisa juga bentuk PDF gitu nih. Jadi bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Mungkin kakak ada yang 10, ada yang 11 gitu nih. Itu tidak menjadi suatu masalah kakak. Di sini dituntut 9, ini supaya lebih simpel saja, lebih mengkerucut apa yang kita ingin lakukan di komunitas belajar. Kemudian komponennya juga sudah dibagi. Yang pertama judul program atau kegiatan, kemudian latar belakangnya apa, tujuan program, capaian langkah, kemudian struktur program,
pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, kemudian rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Nah, ini sudah ada di LMS-nya kakak-kakak sebagai panduan untuk membuat proyek itu nih dalam komunitas belajar. Kemudian di sini saya bacakan sedikit tentang keterangan. RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kemudian selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, di penguatan ini saya sudah sampaikan, sudah saya berikan dalam pertemuan sebelumnya, sebelum kakak membuat video dengan komunitas belajar. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama komunitas belajar, video, foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ya, contohnya ya saya sendiri membuat suatu program yaitu Jumat Sehat yang dimana anak-anak melakukan senam gitu nih. Namun sebelum itu saya berikan tugas untuk membuat rangkaian gerak untuk memperbaiki. Nah, di saat kita ada targetnya, pasti anak-anak akan melakukan aktivitas baik di sekolah ataupun di rumah. Nah, siapa pemenangnya itu akan dijadikan senam untuk sekolah itu. Jadi ada motivasi tersendiri. Nah, dari program itu ternyata sangat berdampak baik sampai saat ini masih berjalan. Nah, kakak pun bisa seperti itu. Jadi program yang kakak buat hari ini ataupun yang sudah dipresentasikan itu bisa dilanjutkan sampai kapanpun, sampai kegiatan itu tidak relevan lagi untuk dilakukan. Oke. Jadi tugas ini bukan hanya sekedar lewat, ini juga bisa diterapkan seterusnya. Oke. Kemudian adapun aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama, tujuan program. Di sini sudah jelas mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mendukung penumbuhan suara pilihan dan kepemilikan. Dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur. Seperti contoh tadi, indikator yang terukur yaitu perlombaan, jeda semester, mungkin hari besar, 17 Agustus ataupun ulang tahun sekolah. Itu bisa menjadi indikator ataupun tolak ukur. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas. Lini masa perencanaan, potensi tantangan, rencana solusi. Kemudian keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Rencana perlibatan komunitas. Kemudian yang D, rencana evaluasi program. Lini masanya kapan, kemudian mengevaluasi dengan jelas. Sumber daya yang digunakan, kemudian teknik pengambilan data atau observasi ataupun dialog. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi program ataupun rencana tindak lanjut dan sekaligus memberikan umpan balik kepada kakak-kakak yang sudah, baik itu sudah mengerjakan ataupun yang sudah membuat video. Tunggu. Ya. Jadi saya akan buatkan room kakak untuk sama-sama berdiskusi, sama-sama mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Itu durasinya 30 menit. Kakak. Saya harap semuanya bisa mempresentasikan dan memberikan umpan balik. Saya akan buat room. Saya buat 3 room biar kakak menyebar dan cepat berdiskusi gitu ya.
ataupun menyampaikan apa yang sudah dikerjakan. Ya, room sudah saya buat. Nah, nanti silakan bergiliran untuk presentasi nih. Jadi disampaikan nanti di dalam room. Kalau sudah dapat undangan silakan berpindah room nih. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknik sedikit. Saya kira sudah berakhir, Kak. Mohon maaf. Kaget saya, Kak. Kesalahan teknik sedikit. Kok cepat sekali? Roomnya terlalu banyak. Ada 2 room. Oke, tadi 3 room saya buat. Terlalu banyak dia. Oke, sebentar. Wait. Nanti pilih salah satu RTL yang menarik nih kakak nih untuk disampaikan. Jadi pilih salah satu dari 3 atau 4 orang yang ada di room. Pilih salah satu yang menarik, itu disampaikan sehingga kita semua bisa memodifikasi mungkin nanti. Oke, saya kembali buka room nih. Saya hitung lagi roomnya ada 2. Oke, dengan room utama berarti ada 3 room. Oke, silakan kakak. Di sini ada Kak Putra, Kak Nate, Kak Gunawan, dan Kak Lode. Ini Kak Surya nih belum terima undangan nih. Jadi di sini ada 4 orang. Nah, kebetulan ada 4. Kakak bisa gini aja. Kak Nate dengan Kak Arista, Kak Putra dengan Kak Gunawan. Untuk memberikan umpan balik. Saya sudah berikan ininya. Lagi satu saya belum berikan. Saya kirim di grup ya. Oke. Ini yang harus diisi.
Kakak-kakak, siapa yang duluan menampilkan? Suara tuh kayaknya. Silahkan. Duluan, Kak, ya. Kakak, silahkan. Oke, izin share screen, Kak. Mungkin kalau ada kurang lebihnya bisa dikasih komentar, bisa ditambahkan atau dikurangkan. Ini share screen. Suara saya kedengaran nggak? Oke, terima kasih. Mungkin sudah terlihat, Kak. Oke, jadi saya langsung aja. Berikut ini saya sampaikan rencana tindak lanjut saya dengan judul Jumat Bergerak STEM Sehat bersama Tugu Berseri SD Negeri 5 Padang Sandiang. Oke, yang pertama itu latar belakang. Latar belakang saya, kenapa saya membuat kegiatan Jumat Bergerak STEM Sehat untuk di komunitas belajar di sekolah saya, yaitu karena dalam era digital yang pesat saat ini, anak-anak itu gaya hidupnya agak berubah karena banyak sekali gadget-gadget yang sudah bisa didapatkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak menggunakan gadget-gadget tersebut secara berlebihan, serta kurangnya aktivitas fisik yang mereka lakukan di luar ruangan yang sangat menjadi tren yang mengkhawatirkan, sehingga memunculkan gaya hidup yang kurang kesadaran akan pentingnya olahraga. Nah, dari situ saya membuat sebuah program yaitu Senam Sehat yang merupakan salah satu solusi efektif untuk mengatasi masalah kurangnya aktivitas fisik pada Tapi rumus utama. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu anak untuk mencapai atau mempertahankan berat badan yang sehat, meningkatkan kekuatan otot dan tulang, serta meningkatkan kesehatan mental dan sosial. Dan selain itu juga senam juga dapat menjadi sarana menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Selanjutnya, tujuan program saya ini yaitu meningkatkan kesehatan fisik, yaitu meningkatkan kekuatan otot, kelenturan, daya tahan tubuh, dan koordinasi. Meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres pada anak, meningkatkan mood, dan meningkatkan konsentrasi anak saat mengikuti pembelajaran. Terus, membentuk kebiasaan hidup sehat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya aktivitas fisik sejak dini. Jadi, agar anak-anak itu sadar pentingnya kita berolahraga, selain menjaga kesehatan fisik, juga menjaga kesehatan mental. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan yang saya buat dalam program ini. Capaian saya yaitu berupa pemahaman tentang pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan fisik, mental, dan kebiasaan hidup sehat, peningkatan kemampuan sosial, peningkatan keterampilan fisik, pembentukan karakter positif, peningkatan antusiasme belajar. Langkah-langkah pelaksanaan yaitu dengan merencanakan program, mengelola kegiatan senam aerobiknya, pelatihan untuk siswa yang dipilih sebagai pemandu senam, praktik kegiatan setiap hari Jumat pagi, evaluasi dan refleksi, dan pelaporan dan dokumentasi. Hasil yang diharapkan saat dalam program saya ini yaitu meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya aktivitas fisik bagi kesehatan fisik, mental, dan kebiasaan hidup sehat, terciptanya hubungan sosial yang baik sesama siswa dan masyarakat sekolah,
meningkatkan kesehatan dan keterampilan fisik siswa, terbentuknya nilai-nilai dan karakter positif dalam diri siswa, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yaitu yang pertama target saya yaitu seluruh siswa SD Negeri 5 Padang Sandian. Pengaturan program yaitu tempat dilaksanakannya itu di lapangan SD Negeri 5 Padang Sandian. Waktu program saya akan dilaksanakan setiap Jumat pagi dengan setiap sesinya ada pengenalan kegiatan senam aerobik, pelatihan untuk siswa yang dipilih, praktek kegiatan setiap hari Jumat pagi, evaluasi, refleksi, dan pelaporan kegiatan. Mitra yaitu dan dalam komunitas belajar yang saya ajak turut dalam kegiatan program tersebut yaitu guru PJOK sebagai fasilitator utama untuk membimbing siswa, guru kelas untuk membantu dan mengatur, mendokumentasikan serta refleksi kegiatan dalam program tersebut. Orang tua juga dapat diajak atau diundang turut menyaksikan maupun ikut dalam kegiatan. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah saya. Sumber daya yang sekolah saya miliki yaitu lapangan sekolah di tempat yang cukup luas untuk melaksanakan kegiatan senam sehat, sound system sebagai alat untuk mengiringi kegiatan Jumat bergerak secara sehat, guru PJOK yang memiliki pengalaman dalam bidang olahraga dan keterampilan belajar senam, komunitas sekolah yaitu dukungan dari guru kelas, orang tua, dan komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Selanjutnya, pemanfaatan aset tersebut yaitu lapangan sekolah digunakan untuk pelaksanaan senam sehat, sound system mengiringi kegiatan senam, guru memfasilitasi siswa dalam perencanaan pelaksanaan refleksi, orang tua dilibatkan dalam proses evaluasi dan memberikan dukungan kepada siswa. Selanjutnya, rencana evaluasi. Jadi, lini masa evaluasi saya yaitu awal program menilai pengetahuan dasar tentang senam aerobik dan kesiapan fisik siswa, pertengahan program, mengobservasi partisipasi dan keterlibatan siswa dalam kegiatan senam sehat, akhir program, refleksi kelompok dan individu serta penilaian keterampilan fisik dan sikap siswa. Selanjutnya sumber data. Jadi data yang saya dapat itu yang pertama dari siswa melalui observasi dan refleksi setelah kegiatan, dari guru melalui pengamatan selama kegiatan dan sesi diskusi, orang tua melalui wawancara. Terus teknik pengambilan data yaitu saya gunakan observasi langsung selama kegiatan, refleksi individu dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari serta wawancara. Kemungkinan tantangan yang pertama yaitu kesulitan siswa dalam menghafal gerakan. Solusi yang bisa saya berikan yaitu memberikan pelatihan dengan menggunakan video gerakan. Tantangan yang kedua yaitu cuaca yang tidak menentu. Solusi saya kegiatan dilaksanakan saat cuaca mendukung saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada rencana tindak lanjut saya. Selanjutnya mungkin kakak bisa memberikan masukan dan saran pada RTL yang saya buat ini. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pimpinan lagi. Udah Kak, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, sungguh luar biasa Kak. Langsung presentasi itu dulu semua apa gimana ya? Kak Arya? Kak Arya langsung presentasi semua Kak Arya. Presentasi semua, umpan baliknya diketik. Oh gitu. Siap Kak Arya. Oh, gitu. Siap. Kakak-kakak saya terakhir ya, masih di puskesmas nunggu obat. Biasanya yang terakhir Betul. bagus ya.
Enggak, paling jelek saya. Ya, saya boleh duluan kalau boleh. Ya, ya, ya Kak Putra, boleh Kak Putra. Ya, terima kasih. Izin saya di sini. Untuk waktu bisa dilihat ya di atas ya. Bisa Kak, masih 17 menit. Oke, sip. Halo. Belum kelihatan Kak Putra. Bisa kepencet. Satu presentasi aja udah 15 menit loh ngabisin waktu ternyata. Ya Kak, kayak kita presentasiin lebih ke poin-poin gitu. Ya. Itu aja dah SKS saya buat Kak. Mungkin Kak. Sing hidang dong nge-lag ya. Sing hidang tombol yang kepencet di layar nggak ada yang mau kepencet. Oh nah. Ya, Nah, tidak. nah, Pesugin sih sing hidang nih. Oh. kirim kan linknya jedang. Gini no. Nih, sing hidang nih. Hidang ya, Omar. Betul. Nah, lanjutkan Lena lu nah. Ya. Yang lain mungkin Kak Putra gini gangguan laptopnya hang. Oke, biar gini ya, biar nyambung tadi Kak Naka kan yang pemberi umpan baliknya kan saya ya tadi, biar Ya. Kak Naka langsung lihat punya saya, langsung Kak Naka kasih umpan balik juga. Oke, siap Kak. Kelihatan kah? Kelihatan. Sudah kelihatan. Mantap. Ya. Oke, jadi saya mulai presentasikan RTL saya. Di sini kebetulan saya di SD Negeri 27 Pemecut tadi itu berdua dengan Kak Yudi Saputra. Jadi RTL kita itu
sama ya. Ya. Jadi RTL saya tuh berjudul Kekuatan Profil Pelajar Pancasila Melalui Permainan Tradisional Gobak Sodor di SD Negeri 27 Pemacukan. Latar belakangnya yaitu permainan tradisional yang semakin ditinggalkan oleh generasi muda, pentingnya melestarikan permainan tradisional sebagai warisan budaya bangsa, dan Sport Education Model atau SEM sebagai pendekatan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial dan fisik. Untuk tujuannya yaitu Sport Education Model untuk membangun jiwa dan raga, yaitu melestarikan permainan tradisional Gobak Sodor, meningkatkan keterampilan motorik, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, mengembangkan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan langkah-langkah dan capaian yang diharapkan, yang pertama itu untuk melestarikan permainan tradisional Gobak Sodor, langkah-langkahnya yaitu sosialisasi kepada siswa tentang sejarah dan makna permainan Gobak Sodor. Dan capaian diharapkan itu pemahaman siswa terhadap nilai budaya yang terkandung dalam Gobak Sodor dan meningkatkan minat siswa dalam permainan tradisional. Yang kedua, langkah-langkah yang untuk meningkatkan keterampilan motorik, kecepatan dan kelincahan siswa. Yang pertama, langkah-langkahnya itu melakukan latihan rutin dengan variasi gerakan yang ada dalam Gobak Sodor. Capaian yang diharapkan meningkatkan keterampilan motorik kasar seperti koordinasi gerak tubuh. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai sportivitas, kerjasama dan tanggung jawab, yaitu dengan langkah menjelaskan aturan permainan secara jelas dan menegakkan sportivitas selama permainan berlangsung. Dan capaiannya itu siswa bermain secara sportif tanpa kecurangan. Yang keempat, pengembangan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan langkah-langkah mengaitkan nilai-nilai dalam permainan Gobak Sodor dengan dimensi-dimensi pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif, berrelatif, mandiri, dan berkebinekaan global. Capaian yang diharapkan terwujudnya siswa yang mampu bekerja sama dengan baik, bergotong royong. Lanjut, struktur program dan ikrar. Jadi program yang dibuatnya merupakan kokurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional Gobak Sodor, yaitu diikuti oleh fase A, kelas 1, kelas 2 sebagai supporter, fase B, kelas 3 dan 4 sebagai pengisi acara pembuka dan penutupan, fase C, kelas 5 dan kelas 6, kelas 5 sebagai pemain dalam olahraga tradisional, dan sedangkan kelas 6 sebagai penyelenggara atau panitia nantinya dalam pelaksanaan. Dan juga penanggung jawab yaitu kepala sekolah tentunya, kelompok belajar sekolah atau komunitas belajar sekolah yang menjadi fasilitator adalah Kombel 27 Smart yang terdiri dari guru kelas dan guru baru, mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas kepanitiaan, dan total pelaksanaannya itu waktunya selama 1 semester atau 112 CP. Kapasitas yang dimiliki yaitu tentunya memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang profesional dengan kualifikasi akademiknya masing-masing. Murid yang berjumlah 671 orang dan memiliki lapangan yang bisa menjadi 2 lapangan Gobak Sodor, dan sekolah juga memiliki jaringan internet yang baik. Rencana evaluasi yaitu metode evaluasinya dengan observasi langsung, dengan mengamati jalannya kegiatan, kuesioner dan survei untuk siswa, kuesioner dan survei untuk siswa, guru, orang tua, yaitu mengukur kepuasan dan dampak program, dengan penilaian hasil, wawancara, dan dokumentasi, yaitu menggunakan analisis portofolio. Rencana evaluasinya itu waktu evaluasi dilaksanakan selama proyek berlangsung dan pasca proyek. Nah, ini pihak yang terlibat dalam evaluasi tentunya guru PJOK, kepala sekolah, siswa fase C yang menjadi panitia, dan orang tua. Ya, pengumpulan datanya sendiri menggunakan angket digital atau Google Form,
format observasi seperti lembar C untuk memantau keterlibatan dan interaksi siswa, portofolio, video atau foto. Laporan dan tindak lanjutnya yaitu penyusunan laporan evaluasi bersifat data, analisis dan rekomendasi untuk program berikutnya. Dan tindak lanjutnya seperti berikut. Ya, ini kemungkinan tantangannya. Yang pertama itu ada tantangan pada peserta didik, mungkin perbedaan tingkat kemampuannya, tantangan pada guru, keterbatasan pemahaman tentang modal SEN, tantangan fasilitas sumber daya, keterbatasan sarana prasarana, tantangan dalam partisipasi orang tua, mungkin minimalnya dukungan orang tua, dan seterusnya. Dan ini strategi saya untuk mengatasi tantangan, yaitu mengadakan pelatihan dan pendampingan pada guru, pendekatan motivasi kepada siswa, manajemen waktu yang lebih efektif, kerjasama dengan komunitas, pengadaan alternatif sarana dan teknologi dan kreativitas. Ya, itu saja dari saya. Dan ini sudah dokumentasi. Yang pertama, saya sudah menyampaikan RTL ini di depan komunitas belajar yang ada di sekolah. Bisa dilihat dari link YouTube berikut juga. Dan ini dokumentasi pada saat penyampaian. Kemudian ini dokumentasi kegiatan pada saat kita melaksanakan SEN. Ya, sekian presentasi dari saya. Mungkin bisa nanti ditanggapi oleh Kak Nata. Ya. Bagus Kak, sudah lengkap. Keren Kak, udah ada Sempurna. dokumentasinya juga. Mantap. Masih ada waktu ya? Masih ada lagi 6 menit. Tadi yang pakai laptop nggak bisa, yang pakai komputer sekolah gangguan, yang ini pakai HP coba nih, bisa nggak yang share screen dengan HP? Disampaikan saja Kak tanpa menggunakan PPT, jadi dijelaskan konturnya aja tanpa share screen. Ini kelihatan nggak teman-teman? Halo rekan-rekan, ini kelihatan nggak? Share screen saya. Kelihatan Kak, kelihatan. Cuma agak kecil aja. Kelihatan Kak, cuma agak kecil aja. Oke, Tiang langsung ke program komunitas belajar PJOK. Saya ambil materi PHBS, olahraga dan olah sampah, itu untuk program kegiatan kami. Adapun yang melatar belakangi tersebut, kegiatan olahraga dilaksanakan karena di latar belakangi persentase siswa yang banyak mengeluh sakit, kemudian tidak enak badan, atau bisa dibilang kebugaran, derajat kebugaran anak-anak itu yang di bawah dari derajat kesehatan normal, terlihat dari pada waktu kegiatan upacara bendera, misalkan banyak yang mengeluh izin, sakit, keluar barisan. Nah, itulah yang melatar belakangi kami membuat olahraga di hari Jumat tersebut. Kemudian di setiap harinya pun rata-rata selalu ada saja siswa yang dalam kondisi sakit yang berada di UKS. Kemudian mungkin karena cuaca juga di saat ini yang cenderung masih kurang bagus, kadang-kadang panas, hujan.
yang menyebabkan memang derajat kebugaran kesehatan dari anak-anak itu cenderung menurun. Kemudian latar belakang dari olah sampah itu sendiri melihat dari limbah sampah yang dihasilkan dari pihak kantin, di mana hasil konsumsi makan dan minuman anak nampak banyak sekali limbah sampah, sehingga kami berencana membuat program bagaimana caranya minimal meminimalisir sampah yang ada, kalau bisa menggunakan kembali ataupun membuat hasil karya dari limbah sampah yang ada di lingkungan sekolah. Tujuan dari program ini, olahraga dapat meningkatkan derajat kesehatan siswa sehingga mampu mengikuti aktivitas di sekolah dengan maksimal. Harapannya dengan program olahraga hari Jumat yang rutin ini, derajat kesehatan siswa meningkat, siswa dapat berpartisipasi lebih aktif lagi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Tujuan dari olah sampah yaitu mengurangi sampah, kemudian mendaya guna sampah yang masih bisa digunakan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat seperti tujuan MAPEL PJOK itu sendiri. Capaian yang ingin dicapai itu tentunya peningkatan keterampilan fisik siswa melalui kegiatan senam, olahraga senam tersebut, kemudian peningkatan kebugaran jasmani, pengembangan karakter dan disiplin, peningkatan pengetahuan tentang kesehatan dan gaya hidup sehat, peningkatan keseimbangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, kemudian meningkatkan capaian prestasi dalam kompetisi yang dilaksanakan nantinya, yaitu lomba senam yang akan kita laksanakan. Langkah-langkah untuk program ini tentunya yang pertama sosialisasi program ke seluruh kelas, baik itu dilakukan ke kelas-kelas maupun kita lakukan biasanya kalau seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 kumpul di halaman upacara, kita sosialisasikan program yang akan kita laksanakan ini, kemudian memberikan contoh proyek sejenis melalui link YouTube, kemudian menyiapkan sarana dan prasarana yang kiranya diperlukan, kemudian menyiapkan panitia kecil, baik itu dari OSIS maupun Bapak Ibu Guru mata pelajaran yang kami libatkan. Hasil yang diinginkan dari program ini yang pertama adanya video senam kreasi dari anak-anak sendiri kelas 7, 8, dan 9, begitu juga adanya perlu hasil karya dari sampah yang ada di lingkungan sekolah. Struktur program olahraga senam bersama, kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan setiap hari Jumat, itu jikalau tidak terjadi hujan, ya. Dalam artian bahwa hari Jumat itu kondisinya bagus, kemudian cuaca mendukung, kita laksanakan. Kemudian olah sampahnya pun kita laksanakan hari Jumat. Untuk proyek olahraga ini dilombakan per kelas atau per tingkat, nanti kelas 7 dengan kelas 7, yang lain kelas 8 dengan kelas 8, begitu juga dengan kelas 9. Proyek olah sampah juga akan dibuatkan proyek hasil karya, nanti akan dipajang. Rencananya akan dipajang di gedung kesenian atau di tempat-tempat tertentu, kemudian akan dipamerkan dan dikomersilkan kepada masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Untuk peserta kegiatan ini, baik itu olahraga maupun olah sampahnya, kita targetkan akan diikuti oleh seluruh siswa, baik itu di kelas 7, 8, dan 9 di SMP Negeri 7 Denpasar. Kapasitas sekolah dari aset-aset yang dimiliki, aset manusia, kemudian kepemimpinan, guru-guru yang terlibat sudah sangat profesional, di mana kegiatan ini sudah kita publikasikan ke beberapa guru dan mendapatkan respon yang positif. Dengan aset lingkungan sekolah, semisal adanya sarana prasarana yang memadai, lapangan upacara yang cukup luas untuk kegiatan, dan seandainya pun nanti ada kendala di outdoor akan dilaksanakan di indoor yang notabene akan dilaksanakan di Aula SMP Negeri 7 Denpasar. Aset politik ini kerjasama dengan desa, kemudian kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam bidang olahraga, kemudian dalam bidang kesehatan kita libatkan kerjasama dengan puskesmas terdekat dari sekolah. Oke, mungkin tantangannya jikalau karena ini kegiatannya outdoor, jika cuaca tidak mendukung seperti hujan dan
kondisi alam yang tidak menentu itu nanti kita arahkan rencananya kegiatan akan dilaksanakan di indoor. Itu saja karya dan teman-teman untuk kegiatan atau program kerja yang akan kami laksanakan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Putra. Silahkan di off share screen-nya. Mungkin dari tadi Kak Putra tidak sadar bahwa kita semua menyimak nih. Saya sengaja tidak men-stopkan gitu ya. Supaya teman-teman bisa lihat RTL dari Kak Putra gitu nih. Karena Kak Putra share screen dari handphone. Baik Kakak, saya berikan waktu Kakak untuk memberikan umpan balik. Ini ada beberapa yang belum memberikan umpan balik. Silahkan berikan umpan balik ya. Jadi teman-teman sudah menyampaikan RTL-nya, mohon diberikan umpan baliknya. Dan juga ada nilai di sana, perkiraan nilainya berapa gitu ya. Ya. Kak Dewayu diberikan umpan balik oleh Kak Ita, ya. Kak Iwan diberikan oleh Kak Dewayu. Kak Lode yang memberikan umpan balik, Kak Nata, Kak Ita, Kak Dewayu, ya. Kak Yudi, Kak Dipa. Oke, Kak Dipa langsung memberikan umpan balik ke 3 orang boleh. Ya, saya masih berikan waktu untuk memberikan umpan balik nih, Kakak nih. Sembari nanti saya akan tanya kepada Kakak semua, kira-kira dari kelompok ataupun dari room yang Kakak ikuti, mana RTL yang menarik gitu nih. Dan silahkan berikan umpan baliknya. Saya harap di masing-masing kelompok menyampaikan umpan baliknya, siapa yang terbaik gitu ya, RTL siapa yang terbaik di kelompok tersebut. Karya untuk umpan balik itu ke semua anggota apa satu saja? Cukup satu saja Kak, cukup satu saja, nggak usah ke semuanya. Tapi kalau memang ada waktu, boleh ke semuanya dikasih. Baik Karya, terima kasih. Oke, silakan Kak Dipa. Ini Kak Gunawan nih belum ada yang memberikan umpan balik. Mohon di kelompoknya Kak Putra, Kak Alhudi, Kak Nato, silakan salah satu memberikan umpan baliknya. Untuk Kak Gunawan, silakan salah satu saja. Yang lainnya sudah ada memberikan umpan balik, tinggal satu orang. Nah, Kak Gunawan nih, ketua kelas kita. Kasih umpan balik dong.
Oke, untuk waktu umpan balik saya sudah berikan. Sekarang menyampaikan dari kelompok room utama, Kak Putra, Kak Laude, Kak Nata, Kak Gunawan. Kira-kira siapa nih yang terbaik RTL-nya? Bisa diberikan umpan balik. Kak Arista paling mantap. Siapa? Kalau menurut saya Kak Suwarnatto sama Kak Lode sama-sama bagus. Hanya kelebihannya Kak Lode itu udah diimplementasikan karena ada dokumentasi akhir dapat nilai plus di situ. Jadi kalau saya, mohon maaf karena saya nggak ngelihat Kak Gunawan tadi presentasi karena lagi crowded. Juga saya kayak Kak Lode deh menurut saya Kak. Oke, siap. Kalau dari segi Kak Arista, kira-kira yang mana yang menarik, yang mungkin bisa diadopsi? Kalau saya semuanya menarik Kak, soalnya mengangkat tema yang berbeda-beda. Kak Gunawan? Yang mana yang menurut Kak Gunawan menarik dan bisa diadopsi di sekolah? Menurut saya punyanya Kak Putra, karena Kak Putra berkombinasi dengan dengan adanya sampah dan bisa dibuatkan karya seperti itu, Kak. Oke, mantap. Ya, jadi tujuan kita untuk memberikan umpan balik dan mendengarkan RTL teman-teman, yaitu tujuannya agar kita bisa mengadopsi, kita bisa membuat program selanjutnya yang tentunya berdampak kepada peserta didik. Oke. Baik, berikutnya di kelompok atau roomnya Kak Dwipa, Kak Deka, Kak Yudi, dan Kak Sumardike. Silakan untuk memberikan umpan baliknya. Siapa yang paling menarik ini? Silakan Kak Deka atau Kak Sumardike ya. Kayaknya menurut saya semua menarik, Kak. Karena di antara Kak Deka, Kak Yudi, dan Kak Dwipa itu sama mengambil olahraga tradisional. Jadi menurut saya semuanya menarik karena semua itu bisa dikembangkan di sekolah, Kak. Itu sih menurut saya, Kak. Oke, siap. Ya, terima kasih Kak Sumardike. Untuk Kak Deka, ada yang bisa disampaikan? Oke, terima kasih Kak ya. Menurut saya untuk punya Kak Sumardike ini cukup baik karena dengan tema pencak silat itu loh. Jadi Jadi siswa itu sangat sangat menarik mungkin untuk melakukan kegiatan itu. Mungkin itu, terus lihat Kak Dwipa juga cukup baik, sama Kak Yudi baik juga. Sama-sama sangat baik semua karya. Mungkin itu aja karya. Terima kasih karya. Baik, terima kasih Kak Deka sudah menyampaikan umpan baliknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman bisa diamati, ditiru, dan modifikasi. Ya, di selanjutnya Kak Tita, Kak Dewayu. Silakan, mana yang terbaik? Siapa lagi satu saya lupa. Bertiga aja Kak. Oh, Kak Iwan ya, sama Kak Iwan ya. Ya, silakan. Nah, RTL-nya dari Kak Duayu itu sudah sangat luar biasa ya. Untuk penjelasannya sudah sangat jelas dan detail sekali. Kolaborasinya dengan Kak Sumardike. Dari saya, mungkin dari Kak Duayu tadi ada umpan balik buat saya. Ya, menurut saya sih sama-sama baik ya semuanya untuk meningkatkan kebugaran peserta didik. Nah, tadi saya agak sama RTL punyanya Kak Ita tentang aset Tabungan dana dari tabungan peserta didik. Nah, itu
tujuannya untuk apa nanti ada hadiah apa gimana, soalnya nanti dari pungutan itu soalnya berbahaya sekali soalnya. Nggih. Di sini yang jelaskan sedikit nih Kak Duayu untuk tabungan peserta didik. Anak-anak emang di sini punya tabungan Kak Duayu. Karena dari P5 anak-anak sudah menjual hasil karya, sudah bisa menjual hasil karyanya. Jadi masing-masing kelas itu sudah punya tabungan Kak Duayu. Bukan dari P5 saja, di sini juga ada program yang sebelumnya saya sudah ceritakan, sudah saya pernah bahas masalah sampah itu Kak Duayu. Jadi botol-botol plastik dikumpulkan dulu, berapa, kalau sudah banyak, sudah penuh, kita akan timbang, kita masukkan ke tabungan anak-anak. Jadi kita bagikan itu tabungannya ke anak-anak lagi kembali gitu. Juga ada itu program pembuatan sayur-sayuran itu yang nanti akan dijual ke kantin itu Kak Duayu. So itu tabungan yang saya maksud Kak Duayu. Saya kira tabungan pribadi. Ada juga tabungan pribadi Kak Duayu di sekolah saya. Jadi kita kerjasama dengan Bank BRI dan Bank BPD Kak Duayu. Nggak boleh. Jadi nanti boleh anak-anak itu sama orang tua kalau yang tabungan pribadinya Kak Duayu. Jadi BRI ke sini setiap hari Senin Kak Duayu. Oh berarti ya. Untuk memungut tabungan anak-anak seperti itu Kak Duayu. Jadi diumumkan di grup masing-masing sih kalau tabungan BRI ini kok. Tapi kan itu nggak bisa dipakai kan? Yang itu pribadi itu Kak Duayu tabungan itu. Siap-siap. Nih, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ita. Sepertinya menarik nih program RTL Kak Ita nih. Teman-teman yang penasaran silakan buka aja di Drive. Itulah mengapa saya buatkan Drive supaya teman-teman bisa sharing di sana dan saling melihat apa sih yang akan dikerjakan oleh teman-teman lainnya gitu. Apakah sama gitu nih atau berbeda? Nah, jika berbeda itu tentunya sangat menarik. Ke depan jika apa yang kakak buat sekarang tidak relevan, bisa mengambil apa yang akan dikerjakan oleh teman-teman yang lainnya. Atau mungkin keduanya sekaligus, atau 3 sekaligus, boleh tinggal disampaikan saja. Mana yang disetujui, mana yang bisa diakomodir oleh sekolah, itu bisa diimplementasikan. Ya, jadi itu tadi kita sudah menyelesaikan mengenai umpan balik. Saya akan lanjutkan kegiatan kita lagi sedikit mengenai tugas akhir kita. Ini tugas akhir nih ya. Tugas akhir. Setelah tugas akhir nih ya selesai. Tinggal mid terakhir. Ya. Oke, izinkan saya untuk berbagi layar. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas akhir. Kakak sudah mengisi kuesioner ya? Kuesioner. Nanti akan ada kuesioner tentang pendidikan, tentang fasil juga ada, penilaian untuk fasil juga. Silakan nanti dicermati. Kalau tidak salah di sebelah kiri ya, di sebelah kiri layar LMS, di situ ada tulisan kuesioner, di situ bisa dikerjakan ya. Seberapa dalam kakak ataupun seberapa paham kakak mengikuti PKG ini ya. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, nah ini adalah tugas akhir kakak yang akan diunggah di PMM. Ini ya, tugas di PMM. Topik pembahasan alur aktivitas bukti karya.
PKG PJOK mengunggah bukti karya di PMM. Kakak sudah punya karya, tinggal diupload saja di PMM. Jadi alurnya, nah seperti ini perjalanan peserta program PKG PJOK. Nanti kalau ingin lebih jelas lagi nanti saya akan kirim. Jadi kegiatan kita sudah di ujung itu nih, lagi 1 meet aja, sekali meet aja selesai. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetisi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari dalam mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi kakak, sebelum kakak mengupload di PMM, itu mengirim dulu apa yang kakak mau upload ke saya, gitu ya, ke fasilitator. Baik, misalkan modul ajar mau diupload, kirim ke saya dulu modul ajarnya, saya lihat dulu, takutnya kakak upload di PMM itu belum ada pengesahannya. Itu yang ditakutkan. Belum ada apa istilahnya, kurasinya. Kemudian kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat. Kalau kakak mengupload video, kakak harus mendapatkan persetujuan dengan melampirkan surat, baik dari surat peserta didik, kepala sekolah, dan wali peserta didik. Ini kalau berupa video kakak. Kalau modul ajar, iya hanya tanda tangan kakak, kemudian kepala sekolah gitu nih, dan juga persetujuan dari fasilitator. Kemudian isi karya video maupun dokumen tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Karya bukan merupakan hasil plagiat orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Alur validasi bukti karya. Ya, ini alurnya kakak unggah di bukti karya. Nanti kalau kurang jelas nanti saya akan sampaikan lagi di WA group gitu ya. Mungkin kalau lihat di layar nih cukup rumit gitu. Kemudian unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Pemilihan kategori bukti karya, praktek baik, praktek pembelajaran, ataupun RUP modul ajar. Ini ada 3 nih, silahkan dipilih yang mana yang menurut kakak-kakak simpel, mudah gitu nih. Ada 3 nih, mau praktek baik, praktek pembelajaran, atau RPP modul ajar. Kemudian unggah bukti karya di LMS kategori praktek baik. Unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Nah, ini cara-cara untuk mengunggahnya. Nah, sekali lagi sebelum kakak mengunggahnya, kakak wajib mengirim kepada saya, baik itu modul ajar. Kalau saya sudah ACC, oh ini sudah lengkap, boleh diupload. Baru mengikuti proses yang ada di layar kakak sekarang ini. Nah, jika kakak mengupload modul ajar, ini ada yang pertama, memilih kategori produk bukti karya RPP, kemudian bentuk karya, apakah berupa video atau PDF, kemudian lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Nah, ada hashtagnya, PKG PJOK, guru belajar, hashtag murid belajar.
Berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya Anda. Lengkapi tujuan modul ajar Anda. Contohnya modul ajar permainan bola basket atau teknik dasar dribble atau apa gitu ya. Sesuai dengan kreativitas kakak. Sehingga kalau sudah masuk ke PMM itu tentunya akan diakses oleh semua guru-guru yang ada di Indonesia. Dan jika ada terdapat kata kunci seperti tadi, itu mempermudah menemukan bukti karya kakak. Kemudian di sini ada pilihan yang kelima, pilih jenjang yang diinginkan. Misalnya kalau kakak di modul ajar untuk SD, pilih SD gitu ya. Apabila Anda memiliki jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan memilih kelas dan kata kunci. Kemudian lengkapi asesmen terkait produk bukti karya. Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan atau tidak wajib dilakukan. Kemudian unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Kemudian konfirmasi unggah bukti karya. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi bukti karya yang sudah diupload tidak bisa diedit. Bisa diupload kembali, mengulang upload itu bisa. Tapi kalau saat sudah ngupload diedit tidak bisa, harus mengulang kembali upload. Setelah Anda melakukan konfirmasi status unggah draft, bukti karya yang berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian. Klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan. Sehingga kakak diharapkan daripada 2 kali kerja lebih baik kirim dulu ke saya cek kalau sudah cocok untuk dipublikasikan, baru silakan dipublikasikan sehingga tidak bolak-balik. Nah, apabila hasil bukti karya Anda belum sesuai, klik ikon tanda silang berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi oleh fasilitator. Ya, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Jadi kakak perlu menunggu validasi secara otomatis. Apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Ya, bagaimanakah cara membagikan bukti karya Anda? Yang pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian pilih karya saya. Buka kategori karya yang Anda ingin bagikan, pilih karya Anda yang berhasil diunggah, kemudian cari tombol bagikan, kemudian salin link untuk mengirim ke WA group ataupun ke komunitas belajar. Ya, fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Ya, sampai di situ kakak ada pertanyaan sebelumnya? Ada pertanyaan kakak? Lanjut ya. Karena di LMS juga sudah cukup detail disampaikan.
Ya, saya lanjut dulu. Nah, jika Kakak mengupload video, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Klik bagikan, kemudian share pada bagian bawah video. Klik salin link, copy menyalin tautan video milik Anda. Ya, ini jika Kakak mau upload video gitu ya, video pembelajaran. Ini Kakak mengupload video di YouTube. Video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya, karena video tidak tersedia. Tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Nah, jika Kakak melakukan upload ulang video dari peserta lain, maka ada hak ciptanya. Jadi tidak bisa 2 kali untuk mengupload video ini. Ya, demikian Kakak yang bisa saya sampaikan dalam pengantar bukti karya hari ini. Jadi hari ini ada 2 kegiatan, 2 agenda nih. Selain refleksi juga ada bagaimana cara mengupload bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Baik, sampai di sana ada pertanyaan Kakak? Nah, jika ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan ya, baik itu di WA group ataupun di kolom chat ini. Yang belum mengerjakan tugas RTL silahkan dikirim, ya, segera dikirimkan. Saya minta sebelum tanggal 10 sudah selesai semua nih, termasuk juga penguploadan PMM. Sehingga setelah kita meet terakhir sudah selesai, besoknya nggak ada lagi gitu ya tentang PKG gitu. Itu target kita. Jadi on time lah, tanggal 10 Desember sudah selesai. Ya, jika ada kendala gitu nih, silakan disampaikan saja sehingga saya bisa memfasilitasi lah teman-teman, ataupun teman-teman yang ada terdekat di tempat tugas peserta yang lain bisa membantu juga. Karena kita ingin masuk bersama-sama, lulus juga bersama-sama. Walaupun predikatnya pasti ada yang predikat sangat baik dan ada yang baik. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan Kakak ataupun ada yang perlu didiskusikan? Silakan, saya berikan waktu. Bagaimana? Sudah cukup? Cukup ke area. Mungkin nanti PPT yang tadi itu di-share di grup Kak. Cara pengunggahan bukti karyanya. Kalau seandainya lupa nanti bisa lihat kembali PPT. Terima kasih Kak Arya. Oke, siap. Yang lainnya ada? Oke, karena kita waktu sudah 2 JP ya, sudah lewat sedikit. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Dan tentunya kualitas pembelajaran kita, dan pun Kakak saya sendiri juga mengamati video, mengamati RTL dan tugas-tugas Kakak, tentunya ya ilmu saya pastinya bertambah juga gitu ya. Karena banyak referensi yang saya dapatkan gitu ya. Baik, demikian Kakak. Mohon maaf jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Saya tutup pertemuan hari ini Kakak dengan para Santi. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu. Oke. Kita doa bersama. Setelah doa bersama kita akan foto. Setelah itu kita akan tutup kegiatan ini. Silahkan kakak ambil sikap duduk yang baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, mari kita foto bersama kakak. Silakan ambil pose. Ya, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, sip. Saya mohon izin stop recording.